Om Ben. Om Faj. Setelah 65 tahun ya janjian mau minta waktunya Om Ben untuk di podcast Visual Story ya. Padahal kemarin kita Kita habis jalan-jalan ya. habis jalan-jalan mau nyolong rencana, mau nyolong-nyolong tapi cita-citanya tinggi cita-cita banget. tinggi. Ternyata waktunya nggak bersahabat Om ya. Yoi. Waduh Om Ben. Tapi seru sih kemarin ya di Kediri. Seru banget. Mojokerto. 150 orang Om ya. Yoi. Dan itu kali pertama kita team up. Iya. Iya. Workshop bareng ya. Workshop bareng. Iya, Ketemu di workshop sering. Saya selalu hadir di workshopnya Om Ben juga Iya, sering. saya juga sering banget Sering, ngeliatin cuma workshop sama Fajar. barengan kemarin Om. Yoi. Om, thank you Om. Teman-teman, sekali lagi nih, gue sih beruntung banget bisa banyak teman-teman yang bersedia ditodong untuk ikut podcast gue. Membuat gue cepet belajar ya, karena nggak gampang ngomong di depan kamera, di depan mic yang keren ini Om. Yoi. Untungnya Apa ada sih ini? Zoom, Potret Om. Suara enak ya suara kita Yoi. dengarnya. Gue juga. Kayaknya gue bisa nyanyi di sini ya. Oh, iya. jangan. Terdengar Rusak ya. Ntar rusak Terdengar banget. dari suaranya emang keren. Thank you sekali lagi Om Ben. Sama-sama, Om Faz. Makasih Berharap udah boleh. teman-teman bisa banyak belajar dari Om Ben. Ya, Enggak lah. gua memang selalu undang orang-orang yang memang selalu sharing Om. Ya, selalu sharing di entah kita di workshop, di sosial media, dan Om Ben sih udahlah. Gue nggak perlu kenalkan sebenarnya, dan teman-teman yang nonton podcast gue juga sebenarnya nggak perlu dikenalkan Om. Karena gak ada yang kenal juga Om. Enggak Om. Tapi silakan Om Ben boleh sedikit kasih tahu Om Ben nih siapa sih nih orang keren di dunia sinematografi Indonesia nih. Enggak lah, gue tuh bukan siapa-siapa gitu. Maksudnya mungkin kebenaran aja tergabung ya, dijeburin maksudnya. Ceburin. Dijeburin dulu, gue beli kamera tuh dijeburin di satu grup. Waktu itu Canon 550D. Karena itu kan kamera murah banget tuh. Oke. Iya kan, yang Canon 550D itu ya murahannya 5D 7D lah waktu itu. Ya kan. Tapi kan hasilnya bisa kurang lebih sama, ya maksudnya sama sih, bisa sama, apalagi dihack pakai Magic Lantern tuh zaman dulu. Oh ya, Magic Lantern Legend. Legend itu. Makanya udah bisa jadi 550 tuh udah bisa jadi kurang lebih, kan sensornya APS-C bisa sama 7D kan. Yang harganya 2 kali lipat kali ya. Betul. Nah, makanya bisa cepet berkembang, dan itu kalau nggak salah 2010 ya. Oh, tahun 2010. 2008, 2009, 2010, masa dimana orang baru mulai belajar dan kita ada di sana gitu. Kita jadi sama-sama belajar Om. Oke. Gitu. Jadi makanya waktu itu DCI atau Digital Cinematography Indonesia itu berkembangnya cepat banget. Dan itu cuma di Facebook, dan Facebook masih laku waktu itu kan. Wah, itu Facebook zaman itu kayak Instagram hari ini Om. Ya kan? Dan cuman sayangnya belum ada platform yang bisa menggantikan Facebook itu sekarang Om. Oke. Jadi di mana kita bisa tergabung dalam satu grup, kemudian semua orang bisa sharing di sana. Kontribusi. Iya, kontribusi, dan semua orang bisa saling berhubungan. Dua arah Om ya. Dua arah gitu. Sekarang kan IG nggak bisa, TikTok nggak bisa, terus apa lagi coba gitu. Iya. Jadi lebih kaku lah ya. lebih satu arah gitu. Yang punya account aja kan, gitu. Itu WhatsApp ya cuman di handphone, kurang seru aja gitu. Tuh, dan dulu istilahnya tuh ke Facebook kita sendiri yang profile lebih jarang dibandingin kita ke grup Om ya. Karena terlalu seru di grup itu ya. Iya benar. Jarang mampir kita ke profile kita kan. Enggak jarang gitu. Gitu seru Om. Oh, DCI 2010 Om Ben. 2010 apa 2009 gitu. Wah, itu tau gue Om. Saya sih udah sebenarnya teman-teman yang ngikutin saya udah pada tahu. Saya tuh baru beli kamera tahun 2009 Om. Sama Om. Tapi kan Om Ben udah kuliah di itu dong. Enggak. Dulu tuh gini. Gua hobi foto sampai uang kuliah Trisakti kepake. Gitu kan. Akhirnya ya udah, daripada gua Om dulu Trisakti Om sempet. Oh, sempet ya. Satu alma mater gitu ya Om ya. Tapi mungkin Om Fajar lulus, gua enggak. Gitu aja. Gua hampir nggak lulus gitu Om. Oh gitu. Iya, akhirnya ya udah pindah ke IKJ. Oh gitu. Dan di IKJ di semester pertama, cita-cita tinggi dong. Wah, kameramen gitu kan. Karena senang foto kan.
Tapi di semester pertama gue kesetrum om. Kesetrum abis serius sampai ya biasalah mahasiswa baru. Oh kita syuting yuk oke. Dikerjain kali tuh. Enggak, nyolong listrik. Nyolong listrik biasa dong mahasiswa gitu kan. Terus hujan, gue ngebenerin lampu di bawah pohon. Habis hujan nih basah kan. Itu asli om. Kalau nyolong kan, kalau listrik bener ada groundnya, kena listrik kan kita kelempar ya. Betul. Nah kalau nyolong kan nempel malah gitu. Serius, untung dicabut. Waduh. Itu yang namanya pegel dari ujung kuku, ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Pegel semua. Tapi seger. Semester awal tuh. Semester awal. Akhirnya gue sempet gak berani pegang lampu. Endingnya pokoknya gue lulus di sound department. Gitu. Nah ketika zaman kamera digital murah kan, ya udah gue balik lagi akhirnya ke passion awal. Oh jadi kita udah langsung dapat tips pertama nih om. Apa tuh? Kalau mau jadi sinematografer yang jago, mesti ke strum dulu sekali. Tapi ini keren nih podcast ini om. Gue tuh kayak ini om, pengen aktif terus di sosmed, pengen terus bikin konten, tapi gue nggak ada waktu. Nah gue pikir salah satu hobi gue adalah gue seneng ngobrol. Nah makanya gue bikin podcast itu gue nggak berharap apapun om, sepanjang gue bisa bikin konten dan gue bisa mengundang teman-teman yang kita kan sibuk banget om ya, jadi sok sibuk paling enggak. Jadi kalau disempetin kayak gini udah bersyukur aja, tau-tau dapat cerita yang keren-keren kayak gitu. Tapi enggak kak, maksudnya gue lihat IG-nya Om Fajar gitu. Wih, ya. Thank you. Justru gue ngiri sama Om Fajar gitu, masih sempat bikin podcast, yang pasti masih sempat ngedit dan masih punya passion untuk ngedit. Gue tuh banyak dulu bikin syuting aja gitu, ya kan? Dia maksudnya dipinjemin apa mainan baru gitu kan. Gue bikin tapi malas ngeditnya om. Iya sih tantangannya itu. Gue bilang ini Om Fajar anjir ini banget sih, rajin banget sih gitu. Gue mencoba gitu nggak dapet passionnya om. Keren om, cuma ini aja banyak beli skincare buat nutupin kantong mata. Nah untungnya makanya ada teman-teman Pixel Play yang rela nyariin konten dan ini makanya bisa itu. Halo Om Ben, ya gitu kan om. Iya ngeselin banget sih itu si Made. Tapi kelihatan banget om, maksudnya nih ya, gue ngelihatnya gini om, orang bikin konten tuh bisa banyak, apalagi kan sekarang zaman dimana lu bisa bikin konten anytime. Iya. Alat juga ada di mana gitu. Nggak bisa orang bilang gini, oh Om Fajar, Om Ben sih udah dikenal orang, lu mau bikin konten juga cepet rame. Nggak juga kayak gitu, banyak juga kok orang yang bikin. Iya. Tapi kan masalah feeling ya om, apalagi Om Ben kan, menurut Om Ben sinematografer yang udah terbiasa dengan story. Karena hari ini tuh orang semuanya bilang deh om, di segala bidang bahwa apapun lo harus hubungkan dengan storytelling. Iya benar. Bagaimana keluarnya kan macam-macam nih. Om Ben dengan Pixel Play-nya menurut gue itu kan sekarang talking head om ya, itu kan disebutnya talking head ya. Talking head tuh gue aja kayak bosen om. Lihat muka gue sendiri nih, apa orang lain kagak bosen nih ngeliat muka gue. Tapi om ngedeliver si talking head-nya Om Ben dengan Pixel Play-nya itu menurut gue cerdas dan berbeda om. Walaupun sama-sama talking head om ya, kayak ada dua arah orang yang nanya tuh, kok bisa timbul ide kayak gitu om? Enggak, jadi gini, gue lihat ada beberapa konten dari YouTubers gitu ya. Kalau talking head sendiri kan bosen ya, maksudnya iya gue mencoba, ya makanya gue sendiri juga mau bikin kayak Om Fajar gitu ya. Nggak bisa om, gue tuh akan keluar kalau ditanya. Oke. Gitu, akan bisa ngobrol kalau ditanya gitu loh. Ya udah akhirnya come up with ide itu gitu loh, tanya jawab gitu. Dan growth-nya cepet banget om. Alhamdulillah om. Iya ya. Gila, mungkin karena itu ya Om Fajar juga mungkin growth-nya cepet punya ini kontennya Om Fajar karena kita ngobrolin yang orang perlu. Betul. Nggak yang asal bisa cepet naik terus cepet juga hilangnya gitu kan. Betul om. Dan untungnya kita nggak usah joget-joget ya om. Belum om. Belum ya? Ada planning sih. Anjir, nggak ada. Tapi emang ngebedain gini om, experience. Aku selalu bilang, untung ada Om Ben nih. Kalau enggak saya orang rambut putih yang sendirian ada di sosmed. Jadi sekarang ada Om Ben. Tapi ada hal yang berbeda om, menurut saya nih. Saya selalu bilang nih sama anak-anak saya juga, sama teman-teman yang ikut workshop. Kalian nih muda doang loh. Di zaman sosial media kayak gini, usia itu udah nggak relevan.
usia fisik ya Om. Iya. Karena misalnya saya secara teknologi lebih update. Misalnya sekarang lagi zamannya AI misalnya. Saya lebih update. Kalian belum update. Mungkin usia kalian lebih muda. Cuma secara usia teknologi saya lebih muda daripada kalian gitu. Jadi menurut aku kita punya competitive advantage lah. Ya. Iya. Bener gak Om? Keunggulan kompetitif karena kita udah nyobain. Ya gak Om? Ada experience bener gak sih Om? Iya benar. Makanya keren Om Ben. Iya sih, dan di situ juga kan di konten-kontennya Pixel Play lah itu kita ngobrolin ya apa yang gua tahu menurut pengalaman gua gitu loh, bukan yang gua mesti nyari dulu baru ngobrolin gitu loh. Itu sih. Lebih lancar juga. Ya itu juga diedit Om. Skrip gak sih Om? Skripnya cuman Poin-poin. pertanyaan apa dan jawabannya apa udah gitu. Sisanya sih. Iya. Karena kayaknya menurut saya dulu saya nggak scripting Om. Jadi cuma memang lebih rapi, lebih bagus. Iya lebih rapi. Cuma kita nggak punya waktu Om ya. Bener. Kayak gitu. Bener. Makanya kemarin waktu podcast bareng Aldo, Om Blot, ini gak Scripted gitu apa? bukan scripted Om. Lo pelajarin dulu gak apa yang Oke. apa sih istilahnya gue jadi. Iya. Riset. Gue bilang, Dok, kayak gue gak sempet. Jadi gue akan bertanya kepada lo apa aja, ya kan? Karena memang saya senang belajar Om. Sama Om. Ke Om Ben juga kan. Om Ben tuh selalu jadi idola saya. Anjir. Bener Om. Waktu itu acara yang di QB apa Om? Yang di BSD namanya acara. DC apa Vaganza, DC Vaganza apa gitu. Digital Cinematography Vaganza apa itu gitu. sinematografi kan, bukan lebih ke sana. Tapi saya datang karena ada Om Ben. Jadi alah, banyak juga kali pembicara yang keren-keren di sana. Iya, tapi lo lihat Om, gue duduk paling depan. Iya. Nggak ada lagi samping-samping. Tapi kan gue nggak ngasih workshop di sana. Nggak ngasih tapi pokoknya acara lo bagus ya pokoknya. Om, karena ya Om boleh Om cerita banyak mengenai DCI Om ya, karena banyak menurut gua ya gua nggak tahu lah sinematografer mana, tapi kayak UPI misalnya kan. UPI juga. UPI selalu bilang sama gua tuh DCI jar gitu. Teman-teman juga kan Om. Banyak. Itu timbul ide itu kayak gimana sih Om? Enggak, sebenarnya gini. Jadi si Om Audi RL itu dia baru beli 550D. Oke, yang Om tadi cerita ya. Awalnya banget gitu kan. Terus dia pamer-pamer di Kaskus waktu itu kan. Oke. Masih zamannya Kaskus. Wah, gila. Nah, terus banyak teman-teman yang ikutan komen, ikutan pamer gitu dengan kamera ini. Udah bikin grup tapi belum. Oke. Nah, akhirnya ya udah mereka bikin grup deh di Facebook gitu biar lebih meluas gitu kan. Akhirnya ya udah itu keluar Canon 550D Indonesia. Gitu karena ya itu kan kamera baru dan asik gitu kan. Yes. Nah, udah akhirnya kita berkembang, gue dijeburin di situ. Terus ya udah kita saling sharing sama belajar gitu loh. Jadi ada yang nanya, kebetulan karena gue di industri ya udah lama gitu. Jadi ya udah gue jawab terus gitu maksudnya. Ya akhirnya berkembang cepet. Jadi kita bahkan sampai di depan komputer itu dengan di Facebooknya bisa sampai jam 1 malam, jam 2 malam cekakakan sendiri gitu kan. Ya udah akhirnya berkembang. Tapi karena grup itu rusak makanya kita ganti namanya. Gitu tadinya mungkin kita pikir karena ada nama Canon-nya nih gitu. Dan kita sama sekali gak disupport sama Canon waktu itu. Gak ada lah ya hari itu Om ya. Hari itu gak ada lah, kita gak dilirik lah, komunitas gak penting kali ya mereka ya gitu. Nah akhirnya ya udah kita ganti nama jadi Digital Cinematography. Dan ada pada saat yang tepat ya banyak gitu teman-teman, mulai dari eyangnya DOP kali ya, Om Yadi Sugandi itu ada di situ. Sampai anak-anak yang baru mau dibeliin kamera ada di situ gitu pada waktu itu. Dan gitu. itu bikin menurut aku sih triggering juga orang-orang di mana akhirnya si SLR kamera dipakai untuk ini Om ya, dipakai untuk pembuatan sinema segala macam. Iya, karena dulu juga emang begitu zamannya digital SLR jadi digital bisa videoan, ya anak-anak iklan juga banyak yang mulai pakai kan. Gitu, yang bahkan ada yang dibobok mountingnya untuk jadi PL kan. Yang 5D, iya serius ada yang dibobok dan harga ngeboboknya itu di Jerman lebih mahal daripada kameranya. Gitu, diganti mountingnya jadi mounting PL.
Belum ada kayak apa namanya? Adapter-adapteran itu belum ada, ya. belum ada. Wih, Gitu. justru makin kreatif Om ya. Iya, dan DCI itu bisa berkembang karena belum ada teman-teman yang bikin konten soal videografi kan waktu itu. Sampai 2015-an, 2016-an kan masih sedikit gitu kan. Ya, di Makin tahun-tahun kesini itu. baru. Di tahun 2009, 2010 Iya, gitu. 2000, di bawah 2015 ya. Zaman belajar sih kayaknya sharing-sharing kayak begini udah. Paling Om Gunrok mungkin udah. Om Gunrok udah ya? Udah kali. Dia kan tua juga. Kecil aja dia. Gila Om, tapi kayak apa ya, semangat berbagi ya, memang ada pandemik salah satu ini Om ya. Pandemik Iya, salah satu trigger ya, tapi di bawah itu aku ngerasa sih waktu itu, aku sih bukannya karena lagi podcast di DOS nih Om. Saya selalu bilang kayaknya hampir setiap podcast akhirnya gue ngomong kayak gini nih. Kayak dunia fotografi sama videografi, sinematografi, fotografi lah khususnya ya, berhutang sama Tahir aku bilang. Karena zaman dulu Om, kalau aku dulu kan saya kan gede dari workshop ya. Saya dikenal oleh teman-teman foto di dunia fotografi dari workshop karena saya bikin workshop dari tahun 2010. Zaman itu saya bikin workshop sendirian Om. Jadi keliling Indonesia sendirian, mandiri. Ada teman-teman yang jadi EO-nya lagi. Hari itu kita support kayak sekarang ini tuh susah. Nggak ada Om, boro-boro lah gitu. Tapi kan ketika mulai DOS kemudian bikin workshop, bener sih. orang ke-trigger kan. Akhirnya semua orang akhirnya ayo kita workshop, semua orang mendukung gitu. Jadi keren kan Om. Nah, di zaman sebelum itu komunitas kayak DCI ini kan Om yang bikin hidup. Iya sebenarnya iya. Jadi gue juga banyak diajakin ke luar kota itu sama macam-macam ya, dulu Sigma, terus Lumix gitu kan. Walaupun sebelum 2018 apa ya, 2017 Lumix masih cuek kan. Maksudnya dia belum berasa bisa menjual sebuah kamera gitu kan. Gitu sama Sony juga. Kan segala macam dah, karena kan DCI itu kan target marketnya mereka gitu, langsung gitu kan. Jadi makanya saya bisa deket sama semua brand Om. Iya gitu. Si Om Ben sih sahabat kita semua. Om mundur balik ke belakang nih. Tadi Om bilang kan Om di IKJ sound department kan Om. Pekerjaan sound department itu kan seperti apa sih Om? Makanya gue agak gini. Mungkin sampai sekarang ya sound itu masih dianaktirikan dalam tanda kutip ya. Teman-teman kalau mau syuting gitu misalnya, oke syuting yuk, skrip dicari, terus kamera apa, lampu segala macam, pemain, lokasi, dan audio tuh pasti paling belakangan. Oh gitu Om. Iya kan, maksudnya dicuekin gitu, cari lokasi, oke di sini. Ntar ini ceritanya di rumah di kampung gitu kan. Tapi sebelah sananya lalu lintas, truk segala macam kan repot juga gitu. Gak dihitung tuh. Gak dihitung sama mereka, dicuekin aja gitu loh. Masih dianaktirikan gitu. Gitu. Mudah-mudahan lah. Dan karena dulu kan audio itu dicuekin karena sistemnya dubbing. Ya kan? Oh, that's gitu. why. Jadi ambience juga efek aja lah gitu lah. Aja gitu. Tapi kesini mulai diperhatikan walaupun masih dicuekin. Karena ya itu direct sound itu. Iya, gitu. Padahal audio yang bikin hidup Om ya. Iya. Ya semuanya sih sebenarnya. Semuanya, tapi itu salah satu. Makanya kenapa audio visual kan, bukan visual audio. Gue tuh kemarin Om Ben kita workshop di Mojokerto tuh baru tahu juga tuh ilmunya, serius Om. Apa tuh? Boom, mic boom, kenapa ke bawah? Oke. Wah, gue bilang, udah tahu loh mic boom kenapa ke bawah. Nih Bang Imran tahu gak kenapa mic boom tuh ke bawah? Coba Ben jelasin Om Ben. Ntar gue takutnya salah ngejelasin, tapi ternyata kayak gitu. Kenapa gue dari dulu kepikiran kenapa sih nggak simple aja gitu? Ternyata kenapa Om? Kenapa mic boom mesti ke bawah? Kan ini mic sebenarnya sama lensa Om. Gitu misalnya ini lensa kita gitu kan, ada yang wide, ada yang ini kan. Kalau misalnya kita gini, nah ini kan suara gue nggak kedengeran kecil, kan? benar. Kecil kan? Karena directional ini, dia. Nggak ini nih kayaknya omni. Agak ke pinggir gitu. Kalau shotgun itu kan lebih kecil lagi sudutnya. Gitu. Nah, apapun yang ada di belakang dia itu akan kedengeran kan? Iya. Nah, makanya kenapa si mic-nya ditaruh di sini, jadi yang ada di depan mic itu ya cuman tanah.
Iya. Gitu. Oh. Bener sih ya. Iya, fokusnya yang ada di depan. Jadi Om Ben kemarin ngasih tahu nih, karena di seberang kita, di depan kita adalah jalan raya. Jadi kalau misalnya boom mic-nya ditaruh di on shoe, maka audio si mobil-mobil akan dapat. Iya. Kalau pakai boom ditekuk ke bawah, maka yang dia pantulannya hanya ke tanah. Anak ke tanah. Gila, Om Ben. Atau paling enggak ya kalau berisik paling ada semut berantem, Om. Om, Gitu. terus Om ke ya tadi kan audio. Om. Ngomong-ngomong itu podcast berapa jam, Om? Gue tuh biasanya rencananya 30 menit rencananya Oke, Om, oke, tapi yang udah-udah sih 3 jam setengah, 3 jam 4 jam setengah oh, gitu. Enggak Om, 30-40 menit. Jadi pesenin nasi padang dulu. Jadi seru juga kali ya next podcast kita makan nasi padang ya. Sambil makan deh. Mungkin gak jelas Om podcast si Fajar. Tapi gue seneng loh Om respon dari teman-teman ya Om, karena gue nggak berharap banyak sih dari podcast long format video ini kan di YouTube udah ditinggalin. Iya Om, itu ya anak-anak sekarang tuh bukan anak sekarang, kita lah, maksud gue juga kadang-kadang daya tahan jari gue tuh cuman sekian belas detik ya. Iya. Short banget. fokus ya. Itu kali yang gimana caranya mesti. Nggak tahu tuh, nggak ada caranya. Kalau gue bikin karena yang tadi itu, yang pertama adalah gue lagi nggak banyak waktu untuk bikin short format konten, karena itu kan effortnya lebih banyak sih sebenarnya. Yang kedua, gue memang dari dulu pengen bikin podcast Om. Ini adalah acara yang nggak jadi sebenarnya. Jadi buat gue prestasi nih, Om Ben ke 9 nih. Serius gue juga pengen bikin podcast. Bikin dong Om. Iya. Harus Om Ben. Itu. Makanya ini juga ya. Simpel kan Om? Sorry nih ya, gue kepaksa promosi gitu. Di sini kan kita bisa minjem ruangan. Bisa makanya. Om. Pokoknya ini bisa dipakai sama semua orang Om. Iya makanya. Nanti akan jadi Fajar Room gitu. Oh gitu. Fajar enggak lah. Ini Ben. Om Ben. Kamar Om Ben. Tapi kadang-kadang saya di sini Om, kadang-kadang di toko-toko situ. Tokonya tuh di Zoom. Tapi kemarin karena di sini lagi dipakai live, kemarin saya ke sana gitu. Oke juga karena mic kan yang tadi Omni ini. Iya. Masih dapat ambience malah seru gitu kan. Coba kemarin mau pasang lighting kagak enak hati. Iya. Belum enak. Lama-lama sih kita pasang lighting di sana. Tapi Om serius, yang kedua nih alasan gue bikin podcast adalah gue seneng ketemu sama teman-teman. Ini gue kayak merasa blessing sih, karena banyak ketemu teman-teman, bisa ngobrol lama. Iya. Kita sering ketemu tapi nggak pernah ngobrol lama kayak gini Om. Dapat ilmu udah gitu ya. Saya memang pendengar podcast, jadi kalau teman-teman nyetir jauh pada dengerin musik, saya bisa ngantuk Om kalau musik. Gitu. Saya dengerin podcast. Oh gitu. Jadi kayaknya nih gue bikin podcast aja deh nih. Gue pengen banget, cuma ya itu balik lagi mau bikin di rumah, orang males kali ya ke rumah gue, jauh, terus baru pasang lampu. Yang punya rumah udah ngomel duluan Om. Ntar beresin lu ya. Nggak ada di sini, ini orangnya. Nggak ada. Makanya kita omongin aja gitu. Gitu. Jadi mungkin ya ini salah satu solusi ya. Maksudnya solusi, Om. Tempat yang mudah dicapai. Iya Om. Ini bukan iklan ya, bukan iklan. Bukan. Ini serius soalnya. Dan apa Om ya, sedikit banyak kenapa saya sering dengerin podcast gitu. Saya randomly banget Om. Random banget kalau dengerin podcast. Karena apa? Dari banyak perspektif yang berbeda, yang kadang-kadang di luar kita gitu, kita bisa dapat sesuatu yang lain Om. Iya benar sih. Ya. Banget kalau kayak. Iya, karena di podcast tuh banyak yang ya kita nggak tahu ya ilmu apa yang akan kita dapatkan, dan apapun itu gitu pasti akan ada gunanya di kemudian hari Om. Bener. Apapun, anything. Apalagi kayak podcast ini banyak hal yang diterima nggak sengaja. Iya benar. Om Ben lihat gak yang kemarin tuh, yang gangsingan? Belum. Yang kita itu yang saya presentasi di awal. Oh iya benar. Itu kan kayak gitu Om. Iya. Jadi ada nih Bang Imran. Wah ini kita sebenarnya udah kayak apa namanya komedi podcast itu yang banyak penontonnya. Penonton. Jadi ada Bang Imran nih. Ini seru sebenarnya. Diedit dipasangin aja Om. Saya pasang Om. Iya. Jadi seru dan aku rasa relate sama situasi kita sekarang nih yang di podcast. Jadi itu ada gangsingan tau kan namanya? Gangsingan ya, nanti ada sini ada videonya. Di tengah nih ada gangsingan yang nggak muter. Tapi gangsingan yang lain ada sekitar 5 dia muter. Bukan gangsing, apa namanya? Si beat yang itu tuh. Betawi sih gangsingan Om. Iya, Betawi gangsingan apa gitu ya? Gangsingan modern lah. Iya, gangsingan modern yang muter gitu Bang. Dia muter, dia kan liar tuh muternya.
kesenggol nih yang gangsingan yang diem, kesenggol sama yang lain, kesenggol ikut muter kan lama-lama dia. Jadi itu sekarang jadi pembuka workshop saya bilang itulah gunanya komunitas podcast kayak gini, karena orang yang tadinya diem karena di sekelilingnya ada orang-orang yang aktif, dia akan ikut aktif. Bener. Dia mau nggak mau dia akan disenggol terus gitu. Makanya kita perlu main lah, maksudnya ke kemana-kemana, apalagi kita di circle-nya orang kreatif. Yes. Kita akan bisa ikut kreatif, Om. Betul Om. Iya, karena ya itu bersinggungan dengan orang-orang kreatif. Makanya saya podcast kayak gini minimal dikit-dikit lah ya kan, ilmu-ilmunya nyenggol-nyenggol dikit kan lumayan lah ya Om. Lumayan. Om, tapi sekali lagi kita mah random ya, gue nggak pakai riset, tapi ini based on apa yang kita ngobrol kemarin di Mojokerto. Om sempat spill sedikit masalah sekolah Om, ya. Ya, gue Om nggak usah terlalu, tapi gue tuh kayak gila ya, gue nggak kepikiran loh, maksudnya Om Ben sempetnya gitu mikir kayak gitu ya. Om boleh spill gak sih di sini? Ini sih tayang kira-kira ini sih Om, kalau Om ini tayang kira-kira jam 1 siang lah besok gitu. Cepet banget ya gue ya. Nggak sulit. Bisa di spill gak Om? Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa loh. Mungkin udah boleh kali ya, karena Boleh ya. gue tinggal ketemu beberapa orang lagi. Ya Om, kita mau bikin sekolahan dan itu alhamdulillah prosesnya cepat banget. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol iseng di teras rumah, teman kita mau pulang, kita ngapain ya gitu, maksudnya kebetulan dia juga baru keluar dari kerjaan gitu, kita ngapain ya, ya udah kita bikin sekolah aja yuk. Kebetulan dia punya kurikulum yang dia pernah pakai di Jawa Timur, di Surabaya, dan gue juga kerja sama alumni-alumninya itu cukup siap pakai mereka. Oke. Gitu, gue tertarik gitu, terus ayolah kita bikin gimana caranya ya. Tar dulu. Gue telepon hubungin teman gue yang udah punya lembaga kursus di Bekasi. Oh, boleh banget lu pakai ini kita gitu. Ya udah akhirnya mulai dari situ mulai berjalan. Ternyata begitu kita present ke salah satu teman ditegrep Om. Oke. Ditegrep gitu. Ya pertama ke keluarga dulu, bilang hayu, terus kita cari sisanya buat modalnya gitu. Ditegrep sama teman kita. Oke. Gitu. Dia bilang kenapa nggak bikin sekolah di sini aja gitu kan, deket di lalu lintas dekat di tengah kota dan lain-lain gitu Om. Jadi sisanya rahasia lah ya pokoknya. Ya rahasia nggak rahasia. Lu nggak penasaran? Lu nggak penasaran nanya? Gue sih penasaran, tapi kemarin pas lo kasih tau, oke, Om Ben emang. Masa pas meetingnya selalu gue pas lewat ya. Iya pas lewat, iya benar. Gue pas ingat gue ketemu Om Ben berapa kali nih kayaknya. Oh ini nih rupanya nih. Tapi keren ya Om. Karena gini Om. Lu nggak mau nanya ini sekolahannya di mana? Boleh nih nanya sekolahnya di mana? Boleh kali ya, mumpung orangnya nggak ada juga. Boleh ya. Nah, rencananya sekolahnya di ini Om, di Ratu Plaza Om. Ratu Plaza. Gitu. Ada tempat di Ratu Plaza. Ada tempat, kebetulan dia ada tempat yang nganggur gitu. Lu kenapa nggak di sini aja sih gitu? Ini kan kosong, nggak pernah ada orang make gitu. Ya udah, kita alhamdulillah gitu ada yang support. Om tahu gak nih, kita ngomong-ngomong kayak gini, yang depan yang nonton kita nih bilang ini dua orang nih sandiwara belakang nggak tahu nih promosi. Enggak, itu bukan promosi. Ntar gue diwarain ke promosi karena belum launching. Cita-citanya launching bulan depan Om, cita-citanya. Ini tinggal sedikit lagi. Gila Om, gue tuh pengajar lah ya. Gue bukan pengajar yang formal, gue pengajar workshop. Sama Om. Kemana-mana sama, gitu ya kan, sama Om Ben. Membuat satu sekolah itu pernah terbesit pikiran, tapi nggak pernah ada mental berani untuk bikin, karena gue kebayang kerepotannya sih. Jadi orang-orang yang mau direpotkan kayak Om Ben ini, makanya jalannya dimudahin Om. Amin. Iya, kayak wah ini sih beramal lah menurut gue. Karena gini Om ya, di dunia di mana sosial media ini sangat mudah informasi didapetin, bahkan dari siapa aja. Orang yang tadi malam belajar hari ini bisa bikin konten seakan-akan dia jago. Benar Om. Ada dua pedang bermata dua Om, bagus kalau benar. Yang kedua menyesatkan kalau dia cuma nekat. Iya benar. Hanya untuk bikin konten. Benar. Jadi fungsi sekolah ini menurut gua masih perlu. Iya. Jadi gini,
kita pengen bikin sekolahan tuh yang nanti anak didiknya hasil-hasil dari sekolah ini siap pakai di lapangan. Oke. Karena SMK broadcast dan multimedia kan sekarang hilang ya. Jadi broadcast dan film gitu. Nah kemarin gue mencoba ya, sekalian pengen tahu juga, bantuin teman-teman dari salah satu SMK gitu, untuk syuting. Sering tuh Om ya kan sama anak-anak SMK. Yoi. Nah tapi begitu di lapangan masih jauh Om, masih jauh banget gitu. Jadi kita, dan di lapangan juga kita ngerasain bahwa anak-anak baru ini mereka hebat banget untuk how to-nya. Gimana caranya ini mereka cepet. Tapi ketika sampai kenapa gitu, why, itu yang mereka betul. Mereka agak gagap gitu. Basic-basicnya nih Om. Nah iya kayak ya, let's say misalnya Om Fajar juga pasti sering, Om kalau mau bikin bokeh pakai lensa berapa? Betul. Pasti sering banget kan gitu. Nah tapi orang banyak maksudnya di IG, di grup atau dimanapun nanya, pasti mereka akan bilang 51.2, 85 berapa gitu, lensanya dikasih tahu. Tapi kenapa bisa bikin bokeh itu kan itu yang nggak tahu gitu loh, nggak dikasih tahu sama teman-teman. Nah kita pengen lulusan dari sekolahan ini itu ya paling nggak, kalau misalnya mereka tuh, jadi kalau SMK mungkin untuk para konten kreator cukup. Tapi ketika mau masuk ke industri film, mereka masih banyak lagi yang harus dipelajari. Betul. Gitu. Nah, paling enggak kalau misalnya lulusan dari sini, mereka tuh udah siap kerja di industri. Itu dia. Gitu. Dan ini Om, ya mungkin ini menjawab banyak pertanyaan teman-teman juga yang pasti pengen banyak tanya ke Om nih, saya mewakilin nih. Karena banyak banget orang-orang yang bertanya, bahkan teman-teman yang juga udah mendalami videografi, bikin mau masuk ke industrinya nih, masuk ke industri filmnya bingung. Dia mesti start dari mana sih? Gue yakin banget kayak sekolah yang nantinya insya Allah Om akan launching di bulan depan ini akan meng-create bukan hanya orang-orang yang capable ya, yang secara basic juga kuat gitu, siap kerja, tapi juga akan banyak kesempatan Om ya. Karena kan orang juga kayak Om Ben bisa kayak betul. Kasih mereka magang di mana-mana di teman-teman. Iya kan? Betul. Kebetulan kita juga yang mau bikin sekolahan ini masih ada dalam di industri ini. Jadi masih banyak kenalan pertemanan kita di industri. Kita akan ngajak mereka untuk mengajar, karena mostly praktisi yang akan mengajar di sekolahan ini. Kelas-kelasnya. Terus juga kalau misalnya untuk PKL atau ini ya kita masih bisa nitipin ke teman-teman. Gitu, ke PH teman gitu loh. Buat mereka punya experience. Mereka punya experience dan mudah-mudahan nantinya mereka bisa akan dipakai di PH itu. Mantap gitu. Mantap Om. Mumpung masih ada di industri gitu. Betul. Gitu, karena kalau udah di luar industri. Itu di Ratu Plaza lagi ya. Mau lampu apa tinggal ambil. Itu dia. Makanya itu alhamdulillah, makanya kita juga begitu ditegrap ya kita tegrap balik Om. Gitu. Jadi tinggal lu mau pakai apa juga ada, segala lensa segala macam tuh tinggal pakai. Kemarin gue pengen bikin podcast. Ada Om ruangannya Om pakai aja kan. Iya. Oh iya, ternyata emang tinggal pakai aja. Tinggal pakai aja. Makanya gue kemarin kesini bawa diri Om. Saking bawa dirinya sampai nggak bawa memori baru. Kemarin Pixel Play baru keluar konten gue yang ngajakin buat bikin podcast dengan alat apa yang ada di sini. Banyak yang nanya, penasaran. Iya itu Om Ben aja katanya yang udah punya nama. Enggak, gue bilang tanya aja sama Om Felix sama Om JJ. Iya betul Om. Enggak semuanya, karena kan bikin konten sekarang ini ya, saya udah bikin konten lumayan lama dan orang-orang banyak nyangka saya tim Om, ada tim. Nggak ada saya. Itu dia, makanya gue juga pikir wah gila ini Om Fajar rajin juga ngedit segala macam. Beneran, ya tim itu buat kerjaan aja. Dulu sempat ada tim, yang sempet tuh editing saya keren banget tuh, segala macam gitu. Abis itu anaknya diterima kerja di Pemda DKI. Terus dia sambil bilang sama saya, Om saya terima Pemda nih. Gimana ya Om ya? Wah kalau lu jadi anak gua mah gua suruh ke Pemda. Itu loh. Jadi ya sekarang balik lagi sendiri lagi gitu. Podcast ini pun diedit sendiri. Jadi nggak gampang Om.
nggak gampang. Kalau mau bikin, kalau udah bikin juga kan nggak gampang untuk Iya. konsisten om. Bener Iya nggak sih? benar, konsistensi itu yang makanya gue sering dimarahin sama Madi sama teman-teman Pixel Play. Om bikin konten yuk, aduh ntar dulu gue lagi ini. Dimarahin gue. Om ini udah berapa minggu nih kita bahan gue udah habis nih. Wah tantangannya sih om. Iya, Tapi tantangan. emang harus sih. Iya, Sama iya, seperti podcast ini nih om. Podcast ini sih di list saya udah ada 25 orang. Ya, Om Ben salah satunya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman udah respon bagus untuk ngebantuin jadi guest gitu ya. Sharing pengalaman bareng-bareng. Tapi tinggal tantangannya adalah konsistensi. Iya Kan, Om? benar. Karena habis ini saya beneran om. Ini karena udah ada video lagi kemarin saya habis sama Aldo di tempat yang sama sini ya, sama Robi Suarlim. Kemarin kita harusnya di sana di Mojokerto, tapi saya ada Mesti jalan kemana lah. Danang. Iya. Akhirnya sama Danang tuh, baru sekarang sama Om Ben. Tapi kalau ini Om Ben aja nih hari ini tuh saya belum bikin podcast, mungkin jam 7 malam saya udah upload ya Om. Serius, karena gua nggak ngedit. Bukan mau seru-seruan mau pakai timecode nggak ngedit, gua nggak pakai timecode. Gua nggak ngedit, bukannya mau jujur, bukan. Gua kagak ada waktunya buat ngedit. Jadi apa adanya nih ya. Aduh, Om. Untuk teman-teman Om ya pasti Om teman-teman yang nonton ini berharap banyak juga Om bisa kasih pesan-pesan ke mereka ya Om. Untuk teman-teman yang tentu aja sinematografi kan sekarang videografi, sinematografi termasuk juga fotografi nggak akan pernah mati gitu Om. Iya benar. Dan semua orang kan memulai sekarang alatnya banyak tapi saingannya juga banyak kalau mau bisnis. Nah Om mungkin ada pesan-pesan ke teman-teman yang baru mau mulai dan kemudian juga mau jadi profesional one day Om. Ini mahal nih pesan ini. Enggak mahal, murah banget. Kalau gue gini, kalau gue tetaplah merasa menjadi orang bodoh Om. Wih, Karena cakep. ketika kita ngerasa pinter, ngerasa sok jago, itu gue bilang kita udah mati. Gitu. Jadi kita udah malas belajar. Gitu. Apalagi udah mulai sok tahu, sok pinter. Wah itu udah bahaya tuh. Gitu. Jadi ketika kita merasa menjadi orang bodoh, kita akan belajar terus. Gitu. Ya kan belajar tuh bisa dari mana aja, bukan cuma dari guru, bukan kayak senior kayak gue belajar dari Om Fajar. Dari semua orang kita bisa belajar kok. Gue banyak banget belajar dari asisten kamera, gue belajar dari gaffer, gitu. Jadi ya udah tetap belajar Om. Yes. Jangan menutup diri untuk gue udah pintar deh, gue udah ngerti, ini enggak. Selesai deh itu ya. Selesai. Orang kita merem aja pernah kan dalam 1 minggu 3 kamera launching Om. Ya kan Fuji, Lumix sama Sony pernah waktu itu launching bareng. Ini kita merem dikit udah ada kamera baru. Yes. Iya kan? Yang gitu-gitu Om, maksudnya. Betul Om. Jadi teknologi tuh akan terus berkembang dan cepat banget berkembangnya. Ketika kita merasa pinter, itu kita akan ketinggalan Om. Dan Betul. kita akan ditinggal. Betul. Gitu. Sekarang udah gak ada yang susah lagi Om. Nggak ada Jadi yang tinggal lo belajar sama kreatif. Iya. Saya ada satu ini juga Om. Saya kemarin baru ngobrol sama teman sih. Dia bilang kita lagi ngobrolin artificial intelligence. Ya, ayo. Dia lagi mau bikin software akuntansi. Saya bilang implant artificial AI-nya, intelligence. Waduh Mas Fajar susah segala macam. Saya bilang sejak Elon Musk ngebalikin roket ke balik lagi parkir udah kagak ada yang susah. Orang di bisa parkir. Jangan ngomong akuntansi susah deh hari ini. Iya benar banget. Roket gila lu bisa suruh parkir sendiri. Ya buat teman-teman nih, kalau kita mah kita udah senior juga, ya kita berbagi bukan kita berhenti berkarya ya. Oh iya gua maksudnya. Kita nggak pernah berhenti berkarya Om. Enggak. Karena hari ini toys kita makin menarik, iya, kan makin Om. seru. Makin seru, makin gampang. Merem aja fokus hari ini. Kita merem nih nggak usah ngeliatin layar kamera, udah fokus Om. Iya benar. Jadi tinggal lo mau belajar, kreatif sama mencoba gitu Om. Creativity juga harus dikembangkan. Jangan, aduh gua nggak punya kamera nih, gua nggak punya mic nih. Alah handphone juga bagus sekarang. Handphone gua pasti lebih busuk dari handphonenya teman-teman. Gitu. Lo asal mau aja bikin. Asal mau aja gitu. Dan begitu lo bikin, udah upload. Orang suka nggak suka bodo amat. Iya betul. Ya kan. Kadang yang begitu kita upload kan berarti kita udah go internasional kan? Go internasional bener. Iya dong. Yes. Kan gak cuma tetangga emak bapak kita doang yang nonton. Siapa tahu somewhere
somehow di negara mana melihat, oh ini asik nih, Iya. kita di kontak. Jangan insecure juga. Iya, iya itu. Banyak, Om. Gue tar dulu, gue bingung sama anak-anak sekarang tuh, Hah? IG-nya postingannya 0. Postingan no. Iya, nggak ada postingan tapi followersnya banyak itu. Kenapa sih? Ya? Gue nggak tahu Om. Nggak jelas itu. Mungkin dia ini ya kayak CIA. Iya. Terus lu begitu mau jualan, Iya, nggak bisa. nggak bisa kan, itu tempat Lu jualan. kasih tahu kalau lu jago gitu Om. Iya, Kalau nggak orang nanti bingung lu siapa. Bener. Banyak yang malu Om. Aku suka bilang gini nih Om di workshop juga. Banyak kan teman-teman yang malu Om nanti masih jelek, nanti dibully orang gitu. Orang yang mau ngebully lo, foto lo bagus juga dibully. Iya. Udah biarin aja. Iya. Ntar nggak ada yang nonton Om katanya. Nah, salah satu contoh ada Om Diwantara. Oke. Om Tara tuh dia berani mengeluarkan, dia kan dulu sulap-sulapan gitu ya. Terus dia belajar AI, terus bikin yang dinosaurus, komposite dinosaurus gitu. Dia berani mengeluarkan postingan yang pertama tentang sulap-sulapan gembel Om, yang cemen banget gitu. Dia masih langsing waktu itu, gitu. Ya, saya gitu. Gitu, ya itu sejarah Om. Iya, Stepping stone gitu, milestone Om ya. milestone. Milestone. Ya kita harus bangga dengan itu, gitu sih tuh. Terus kalau nggak mulai mana tahu. Iya. Padahal Om dikit Om yang nonton, saya cuma 500 gitu. Lu 500 lu kumpulin aja depan lu banyak. Iya. Aneh-aneh. Waduh, Om Ben. Tuh, kalau Om gua 30 menit rencana, sekarang udah 45 menit. Kayak gini podcast saya nggak ada planning. Nggak ada rem. Nggak ada rem. Om, kita harus ngobrol lagi ya, mungkin nanti Anytime. di podcastnya Om Ben, ya kan? Iya. Om Ben mau bikin Iya, kan? bener, Om. Di podcastnya Om Ben, tapi kita di sini juga. Iya tetap, nanti kan ganti nih kita. Mau dirubah aja bangkunya. Iya. Om sekali lagi thank you Om. Thank you, udah Fajar, menyempatkan udah waktu. boleh. Gue tahu Om Ben sibuk banget. Enggak, Mudah-mudahan kesini kan gampang banget Om, MRT gampang, iya, busway gampang. tetep aja effort lah. Enggak lah, kalau dari Bogor ya sih. Om pokoknya sekali lagi thank you. Thank you juga, Om. Ditunggu terus konten-konten Om, Thank you. edukasi buat kita nih supaya kita bisa lebih bagus dan lebih bagus lagi dan lebih berani berkarya. Lo serius lo kalau dengerin Pixel Play, kalau Om Ben nanti bikin podcast lo harus dengerin karena lo pasti akan banyak dapet sesuatu, semangat dan lain-lainnya gitu. Sama gosip-gosip ya. Sama gosip-gosip. Wah, gosip-gosip lo masih trip sama Om Ben berdua. Om, kita kuliner bareng lagi nanti ya Om. Oke, Om. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam.